Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmi Amelia dengan PIN 117 dari kelas A akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari OOP, Oriented Object Programming. Yang pertama, ada encapsulation. Ini sesuai sama artinya ya, encapsulation itu pembungkusan. Di dalam konsep OOP juga mirip-mirip. Encapsulation itu konsep OOP untuk menyembunyikan atribut dengan menggunakan access modifier. Konsepnya adalah kita nggak boleh buat semua access modifier itu bersifat public. Jadi harus ada yang private atau protected dengan tujuan untuk membatasi aksesnya dari luar kelas. Contohnya kayak gini. Misalkan saya punya kelas vehicle di sini. Terus ada attribute speed, tipe datanya integer, aksesnya private. Jadi dia nggak bisa diakses dari luar kelas. Terus aksesnya gimana? Pakai setter getter. Jadi ada metode setter yang digunakan untuk memasukkan nilainya. Di sini ada parameter kan, parameter integer. Terus ada metode getter untuk mengembalikan nilai speednya tadi. Selanjutnya ada inheritance. Pada konsep OP, suatu kelas tuh dapat memiliki kelas turunan di mana atribut dan metode dari kelas induk diwariskan kepada kelas turunannya menggunakan keyword extend. Contohnya gini, saya punya kelas vehicle ini sebagai parent class atau super classnya, terus punya kelas car sebagai child classnya atau subclass extend dari vehicle. Jadi ketika nanti kelas vehicle ini punya atribut dan juga metode, misalkan nanti dia ada metode dan atributnya, maka metode dan atribut itu diturunkan ke kelas car ini. Jadi meskipun kelas car-nya ini kosong, tetap bisa diinstansiasi karena dia punya metode dan atribut turunan. Sedikit catatan, atribut yang private itu tidak ikut diwariskan. Dan kelas car ini juga tetap harus punya suatu penciri kayak atribut atau metode original punya kelasnya ini. Next ada kelas abstrak. Abstrak class adalah kelas yang dideklarasikan menggunakan modifier abstrak, di mana kelas abstrak tersebut tidak dapat diinstansiasi, tapi dapat diturunkan. Maka dari itu abstrak class diinstansiasikan menggunakan subclassnya. Contohnya gini, pakai modifier abstrak di depannya, terus nama kelasnya. Ini abstrak kelasnya punya abstrak method namanya home, dan abstrak method itu hanya bisa dibuat di dalam kelas abstrak. Selanjutnya ada interface. Interface ini adalah bentuk yang mirip dengan kelas, di mana bagiannya juga punya kumpulan metode kosong. Ini bisa dibilang interface ini kayak template dari suatu kelas gitu. Contohnya, di sini saya punya interface drivable yang punya beberapa metode. Nah, ketika kita pakai interface, maka kita juga dipaksa untuk menggunakan metode yang ada di sini ke dalam kelas yang akan kita buat. Terus kelas kita juga harus mengikuti alur interface-nya. Jadi ini kan ada metodenya. Berarti kelas yang nanti dibuat ya harus ngikutin metode yang ada di sini dengan nama yang sama. Namanya nggak boleh berubah, dan namanya harus kayak gini. Sebenarnya konsepnya mirip sama inheritance yang sebelumnya.
Tapi bedanya interface itu bisa diimplementasikan lebih dari satu kali. Kalau inheritance tadi kan cuma bisa sekali ya. Kita cuma pakai extend parent class-nya itu sekali aja. Nggak bisa berkali-kali. Catatan aja default dari interface itu sifatnya public, sedangkan metodenya ini itu abstrak. Selanjutnya ada polymorphism. Sesuai namanya, poly itu kan artinya banyak, terus morphis itu bentuk. Di dalam konsep OP juga, polymorphism itu adalah istilah yang menjelaskan bahwa satu kelas dapat memiliki lebih dari satu nama metode yang sama dengan satu metode yang berbeda. Untuk implementasinya, polymorphism itu adalah statis yang menggunakan metode overloading. Tahu kan, udah sering dibahas metode overloading. Itu metode yang punya nama sama persis, tapi isinya beda. Baik isi maupun parameter ataupun tipe datanya berbeda. Tapi namanya sama persis. Terus selain statis ada polymorphism dinamis yang implementasinya dari metode overriding. Untuk overriding ini contohnya jika kita punya superclass sama subclass dan di dalam dua kelas itu punya metode yang namanya sama. Maka metode yang ada di subclass akan mengoverride metode yang ada di superclass. Jadi ketika dipanggil, maka yang akan dijalankan adalah metode yang ada di subclass. Untuk contoh selanjutnya, ini polymorphism itu juga sering diasosiasikan sebagai kemampuan objek untuk dapat berubah bentuk dari satu kelas ke kelas yang lain. Tapi ya masih harus punya garis keturunan gitu. Di sini kita dapat memasukkan objek car ini ke dalam vehicle. Itu masuk bentuk polymorphism. Sedangkan yang ini kebalikannya. Kita masukkan objek vehicle ke dalam kelas car dengan syarat harus di casting secara eksplisit di sini. Kita tambahin car di depan sini. Nah, di bagian polymorphism itu ada yang namanya keyword distance of. Adalah operator yang digunakan untuk mengecek apakah suatu objek adalah bentuk polymorphism atau bukan dari objek kelas lainnya. Dan outputnya adalah boolean, jadi true or false. Ya true kalau misalkan dia ya bentuk polymorphism kayak yang ini tadi. Kalau misalkan bukan, outputnya false. Yang terakhir ada static modifier. Keyword static itu adalah modifier yang menyatakan bahwa suatu atribut atau metode adalah milik kelas, bukannya milik objek. Static modifiernya ada dua nih, dia bisa atribut ataupun metode. Jadi yang pertama ada static variable atau static attribute. Ini misalkan di sini saya punya kelas car, terus kita punya atribut number of type ini nilainya 4, tipe data integer, depannya ada keyword static. Maka dalam kelas utama, untuk memanggil variable ini, kita nggak perlu menginisiasikan objek kelas car-nya dulu. Jadi langsung aja dipanggil atributnya, ditampung ke dalam variable yang tipenya integer, kemudian bisa di-print. Selanjutnya ada static method. Static method di Java adalah metode yang merupakan bagian dari kelas, bukannya instance dari sebuah kelas. Setiap instance dari kelas memiliki akses ke static method. Static method memiliki akses ke variable kelas tanpa menggunakan objek kelas. Artinya tanpa membuat objek sekalipun, static method tetap dapat digunakan. Misalkan di sini kita punya classmate yang punya metode add, menerima dua parameter sama-sama integer, returnnya value 1 ditambah value 2. Di sini ada keyword static.
Maka di sini kita nggak perlu lagi menginstansiasikan kelasnya dulu gitu untuk manggil metodenya ini. Jadi langsung aja metodenya dipanggil dengan nilainya, terus ditampung ke variable result yang tipenya integer. Dan langsung bisa di print. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.